kita ingin menyampaikan materi tentang putusan PT UN, ya, putusan PT UN. Kita ketahui bahwa putusan PT UN itu ada 4. Yang pertama adalah putusan itu gugur. Kapan suatu putusan itu dianggap gugur? Jikalau penggugat telah mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatan, ternyata setelah 2 kali dipanggil berturut-turut, ternyata tidak hadir dalam persidangan, maka gugatan dinyatakan gugur. Jadi 2 kali tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, tanpa ada penjelasan kenapa tidak hadir. Yang kedua adalah gugatan tidak dapat diterima. Sebenarnya pada proses dismissal proses itu sudah dikasih petunjuk untuk kemudian melengkapi gugatan agar gugatan itu memenuhi persyaratan, tetapi tetap saja terus kemudian tidak disempurnakan, sehingga ketika diperiksa oleh majelis hakim ternyata ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi baik secara formil maupun material. Ya, baik berkaitan dengan identitas para pihak misalkan, kemudian kaitannya dengan objek yang disengketakan harus jelas, harus clear gitu. Ini lebih ke soal keputusan tata usaha negara kah misalnya, atau ini lebih ke soal tindakan pemerintahan atau onrechtmatig atau onrechtmatig overridet misalkan. Harus jelas tuh pilihannya gitu. Sudah diberi petunjuk tapi ternyata tidak dilakukan perubahan sehingga tidak memenuhi syarat baik secara formil maupun secara material, maka gugatan tidak diterima. Yang ketiga adalah gugatan itu ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan melalui alat bukti yang sah. Jadi kalau gugatan tadi itu identitas para pihak, kemudian posita atau dasar gugatan, kemudian petitum, dari masing-masing petitum itu bisa disajikan bukti-bukti yang sah, yang kuat, ada kemungkinan bahwa gugatan itu akan dikabulkan. Sebaliknya, ternyata jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah, yang kuat, ya tentu itu bisa ditolak gitu. Kalau dikabulkan tadi adalah jika penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasar alat-alat bukti yang sah di persidangan. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa terkait dengan bukti-bukti di persidangan, saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu di pasal 100 Undang-Undang 586. Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, baik bukti penggugat maupun bukti tergugat, baik berupa surat maupun saksi, baik penggugat maupun tergugat, ya itu. Jadi penggugat bisa ngajuin bukti tertulis, bisa ngajuin saksi fakta maksudnya, bisa ngajuin saksi ahli. Sebaliknya juga tergugat diberi kesempatan dalam pemeriksaan pembuktian ngajukan bukti-bukti baik tertulis, surat maupun ahli misalkan. Saksi fakta maupun ahli. Setelah selesai kemudian pemeriksaan persidangan, itu hakim kemudian memberikan kesempatan baik penggugat maupun tergugat untuk membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan selama proses persidangan. Apakah dari pemeriksaan bukti surat, saksi, kemudian ahli gitu, diperoleh benang merah bahwa memang gugatan ini patut untuk dikabulkan. Penggugat akan membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan bukti P sekian misalkan, maka patut petitum yang diajukan pada gugatan penggugat untuk dikabulkan. Sebaliknya, patut dikabulkan. Sebaliknya bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan,
tergugat akan membuat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti, saksi maupun surat maupun ahli, baik yang itu terungkap di persidangan, bukti yang diajukan oleh penggugat, atau pengakuan tergugat misalkan, atau pengakuan tergugat di sisi yang lain, ternyata gugatannya itu adalah tidak terbukti gitu. Jadi pada intinya adalah kesimpulan itu adalah diperoleh dari hasil proses pemeriksaan persidangan, apakah dalil-dalil gugatan itu terungkap dan terbukti di persidangan. Sebaliknya, termohon atau tergugat maksudnya juga adalah membuat kesimpulan dari proses persidangan, bahwa dari hasil proses persidangan tidak terungkap dan terbukti gugatan penggugat itu adalah memenuhi syarat sebagai gugatan yang patut dikabulkan sehingga patut untuk ditolak. Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami oleh kita adalah ada prinsip-prinsip dalam konteks hakim ini kalau membuat putusan maka pertimbangan hukumnya itu harus kuat gitu. Maksudnya harus berdasar sesuai dengan alat-alat bukti yang sah seperti dimaksud pasal 100 ya yang kemarin kita jelaskan ya. Yang kedua bahwa kalau hendak memutus selain membuat pertimbangan, masing-masing dari petitum, masing-masing dari tuntutan itu harus dipertimbangkan, dibuktikan dan dipertimbangkan. Jadi sama hakim akan dipertimbangkan apakah petitum dari penggugat masing-masing itu adalah sudah dibuktikan oleh pihak penggugat, setelah itu akan dipertimbangkan oleh hakim dari masing-masing tuntutan. Misalkan menyatakan bahwa gugatan penggugat terkait tidak sahnya keputusan tata usaha negara nomor sekian-sekian adalah tidak sah. Ya, maka dipertimbangkan untuk kemudian keputusan tata usaha negara dimaksud nomor sekian-sekian tadi itu diuji keabsahannya melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Dari sisi kewenangan, dari sisi prosedur maupun substansi. Sehingga putusannya itu dinyatakan tidak sah gitu. Atau sebaliknya setelah diuji, diperiksa, dipertimbangkan oleh hakim, maka hakim beralasan bahwa gugatan penggugat itu dinyatakan dikabulkan. Tadi kalau pertama dinyatakan dikabulkan, keputusannya dinyatakan tidak sah. Kalau sebaliknya, maka hakim akan memutuskan bahwa amar keputusannya itu dianggap sah misalkan. Tapi harus diberi pertimbangan. Kalau sah apa pertimbangan hukumnya, kalau tidak sah apa pertimbangan hukumnya. Misal pada gugatan yang dikabulkan. Jadi kalau gugatan dikabulkan yang pada intinya bahwa misalkan keputusan tata usaha negara dinyatakan tidak sah. Sehingga penggugat harus menyatakan bahwa putusan yang tidak sah tadi itu harus dicabut gitu. Siapa yang mencabut? Ya termohon. Siapa yang membuat keputusan? Jadi selain dinyatakan tidak sah, ya minta untuk dicabut begitu. Setelah dicabut minta supaya diterbitkan keputusan PT UN yang baru. Jadi misal begini, ini kan ada keputusan tentang pemberhentian seorang dari jabatan dekan misalkan ya. Karena ini tidak sah proses pemberhentian dekan di suatu kampus misalkan, ya maka minta agar keputusan tata usaha negara yang tidak sah itu untuk dicabut gitu. Untuk dicabut. Tapi kalau misal bahwa keputusan misalkan kaitannya dengan penerbitan sertifikat itu tidak sah, maka bisa aja meminta untuk di dalam petitum itu ya, dalam tuntutan itu agar diterbitkan keputusan atau tentang sertifikat yang sah gitu. Jadi bisa mencabut, berhenti atau mencabut dan meminta untuk diterbitkan sertifikat baru gitu.
Bahkan kalau di dalam kaitannya dengan petitum terhadap pemberhentian atau SK pemberhentian pegawai negeri misalkan itu kemudian tidak terbukti atau tidak sah, maka dia minta bisa rehabilitasi atau ganti rugi misalkan begitu. Jadi maka teman-teman nanti harus memahami posita dasar gugatan harus nyambung ya dengan petitum dasar-dasar gugatan, dan nanti dalam konteks petitumnya harus jelas. Misalkan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Misalkan ya, menyatakan keputusan tentang pemberhentian dekan fakultas X pada universitas ini nomor sekian dinyatakan tidak sah gitu. Baru meminta agar dicabut keputusan tentang pemberhentian yang tidak sah tersebut. Atau kalau misalkan ini terkait dengan pemberhentian sebagai seorang pegawai, ya minta untuk direhabilitasi atau sekaligus misalkan menuntut ganti rugi atau menuntut kompensasi gitu. Kira-kira itu teman-teman. Nanti kalau misal kemudian setelah kesimpulan diajukan oleh para penggugat tergugat melalui kuasa hukumnya, kemudian hakim meminta waktu atau menunda persidangan bisa seminggu atau 2 minggu, kemudian hakim akan mengeluarkan keputusan. Dari putusan itu hakim akan menyampaikan bahwa baik itu putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan penggugat, diberitahukan bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan banding atau mungkin untuk mengajukan banding misalkan kedua belah pihak ya, dengan diberi batasan waktu 14 hari. Jadi itu haknya para pihak untuk mengajukan banding jika keberatan terhadap putusan yang dibuat oleh PT UN tingkat pertama. Kira-kira itu teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.